Hello, good morning. How are you today? I hope you are stay healthy and stay happy. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, anak-anak ibu harapkan berdoa masing-masing di rumah ya nak ya. Memohon perlindungan pertolongan Tuhan agar apa yang kita pelajari sepanjang hari ini dapat kita pahami dengan baik, serta kita dapat mengerjakan tugas dengan benar, teliti, mandiri, serta tepat waktu. Tema yang akan kita bahas masih tema 9, benda-benda di sekitar kita, subtema 3, pembelajaran 5 dan 6. Nah, di sini KD-nya ada 3. KD yang pertama KD 3.4 tentang iklan, kemudian KD 3.9 masih tentang zat campuran. KD 3.4 tentang karya seni rupa. Baiklah, untuk yang pertama, mari kita simak percakapan berikut ini ya, antara ibu dan anak ya. Ibu, aku pulang. Apa yang sedang ibu lakukan? Ibu sedang mendengarkan lagu di radio, nak. Nah, tahukah anak-anak, radio itu merupakan salah satu media elektronik untuk menyampaikan iklan. Pasti sudah pada tahu ya nak ya. Nah, di dalam unsur-unsur iklan, kita dapat menjelaskan setiap media elektronik itu memiliki unsur-unsur iklan yang berbeda-beda ya. Selain radio, media elektronik ada lagi televisi dan bahkan internet. Nah, ini unsur-unsur iklan elektronik berdasarkan media ya nak ya. Ada 3 medianya, televisi, radio, internet. Nah, kalau iklan televisi ada suara, gambar, gerak, tulisan. Kalau iklan yang ada di radio itu hanya suara. Kemudian kalau iklan internet, suara, gambar, gerak, tulisan ya, sama seperti televisi. Nah, ini penjelasannya. Kalau suara, radio itu berupa penggambaran produk dengan jelas melalui kata-kata, musik maupun efek suara. Kalau televisi itu berupa suara manusia, hewan atau tumbuhan, musik atau hanya berupa efek suara. Kalau di internet itu berupa video yang memiliki unsur suara. Nah, kalau gambar pada media radio itu tidak ada. Kemudian kalau di media televisi menggambarkan penggunaan produk yang ditawarkan secara menarik ya pada gambar yang dapat bergerak. Kalau di media internet menggambarkan penggunaan produk yang ditawarkan secara menarik pada gambar yang dapat bergerak juga sama. Kemudian waktunya disampaikan dalam waktu yang singkat ya, sama radio sama televisi. Kalau internet dapat disampaikan dalam waktu yang singkat atau diletakkan pada posisi tertentu dalam halaman website ya. Ketika kita mengklik website itu kadang-kadang sering muncul banyak iklan ya. Pasti anak-anak sudah pada pernah mengalaminya. Kemudian bahasa dan kalimat di dalam radio, televisi, internet itu sama, menggunakan bahasa formal maupun informal. Kemudian kalimatnya singkat, padat sehingga mudah dipahami ya. Kemudian harus menarik ya ketika kita menawarkan iklan. Nah, iklan elektronik berdasarkan isinya di sini ada 2 ya nak ya, iklan komersil dan iklan non komersil. Nah, contohnya apa itu iklan komersil? Ini biasanya berisi mengenai informasi suatu produk, barang atau jasa yang ditawarkan kepada masyarakat ya. Seperti minggu lalu kita sudah banyak gitu menjelaskan berbagai iklan ya yang menawarkan barang atau jasa. Nah, ini disebut iklan komersil. Nah, kalau iklan non komersil itu berisi pemberitahuan atau informasi kepada masyarakat ya, sama seperti iklan layanan masyarakat, iklan masyarakat ya, seperti itu. Nah, perhatikan iklan berikut ini. Kira-kira ini jenis iklan berdasarkan isinya apa? Komersil atau non komersil? Ya, ini termasuk jenis iklan non komersil. Nah, karena batik jumputan hasil budaya bangsa yang mengajak masyarakat Indonesia untuk mencintai batik di Indonesia. Salah satunya ada batik jumputan.
Nah, apa itu batik jumputan? Marilah kita bahas. Batik jumputan itu batik yang dikerjakan dengan cara diikat dan dicelup dengan warna. Tidak seperti batik tulis ya. Batik ini tidak menggunakan malam ya seperti dalam batik tulis, tetapi kainnya itu diikat atau dijahit dan dikerutkan menggunakan tali. Nah, talinya ini berfungsi sama halnya dengan malam, yaitu untuk menutup bagian yang tidak terkena warna. Nah, batik jumputan atau sering disebut dengan batik ikat celup adalah karya seni yang dikerjakan dengan cara diikat dan dicelup dengan pewarna. Motif hiasan jumputan ini seperti pakaian, selendang, kain, taplak meja, dan masih banyak lain. Nah, ini salah satu contoh dari batik jumputan. Nah, pada saat perendaman di dalam larutan pewarna, nah ini salah satu tahapan membuat batik jumputan. Nah, di dalam larutan pada saat kita menggunakan untuk pewarna batik jumputan itu dapat menggunakan pewarna alami maupun pewarna sintetis. Nah, apa itu pewarna alami dan pewarna sintetis? Kalau pewarna alami ini pewarna yang menggunakan bahan-bahan alam ya, seperti pada gambar berikut ini. Ada kunyit untuk warna kuning, ada daun suji untuk warna hijau, ada daging buah naga untuk warna ungu. Nah, kalau pewarna sintetis ini adalah pewarna yang menggunakan bahan-bahan kimia ya. Contohnya seperti apa? Seperti apa yang di pasar itu? Gincu. Nah, gincu itu tidak bisa dimakan ya untuk pewarna makanan, tapi itu termasuk pewarna sintetis ya, bisa digunakan untuk mewarnai hasil batikan maupun mewarnai baju-baju yang sudah pudar. Nah, anak-anak, tugasnya sekarang ditulis di buku tulis ya. Lalu setelah ditulis, difotokan dan kirimkan ke WA pribadi wali kelasnya masing-masing. Nah, ini ada soalnya ya. Yang pertama, jelaskan unsur-unsur iklan elektronik berdasarkan media. Dijelaskan, bukan disebutkan. Ya, tadi ada 3. Apa saja berdasarkan medianya. Bukan hanya disebutkan saja, misalnya media radio saja. Bukan. Apa perbedaannya? Berdasarkan apa tadi sudah dijelaskan. Kemudian 2 jenis iklan berdasarkan isinya. Nah, tadi sudah ya. Kalau dijelaskan itu pengertian dan contohnya itu lebih bagus. Kemudian jelaskan pengertian dan motif yang sering digunakan dalam batik jumputan. Nah, yang keempat ini perbedaan antara pewarna alami dan sintetis. Yang kelima, contoh dari pewarna alami dan pewarna sintetis. Nah, demikian pembelajaran kita hari ini anak-anak. Selamat mengerjakan tugas dan tetap selalu berdoa dan semangat. Thank you for your attention. Good morning.